Ngopi, ngobrol pajak pagi-pagi. 98.5 Radio The Mini Station. Hai, halo, assalamualaikum, selamat pagi. Apmani, apa kabar pagi hari ini? Semoga sehat dan juga semangat untuk menjalani aktivitas pagi hari ini. Dan senang sekali ada Hana yang kembali hadir di Ngopi Ngobrol Pajak pagi-pagi dari jam 9 sampai jam 10 nanti. Pastinya setiap hari Rabu di Apradio, oke? Dan sudah siap ada Ibu Sukimah, pelaksana KPP Pratama Semarang Timur. Halo, selamat pagi Ibu. Pagi Mbak Hana, selamat pagi adminnya. Ya, apa kabarnya Ibu? Alhamdulillah baik, sehat. Mbaknya Sehat gimana? ya. Sehat juga? Alhamdulillah sehat juga Ibu. Oke, dan Apmania, hari ini kita akan berbicara mengenai mengenal lebih dekat PPN atas kegiatan membangun sendiri atau KMS ya. Silakan untuk Apmania yang mungkin punya pertanyaan ya, bisa langsung melalui live Instagram di Apradio SMG atau juga bisa melalui WhatsApp ya untuk Apmania yang mungkin lagi dengerin melalui radio, bisa WhatsApp aja di 0878333400 ya. Di 0878333400. Oke. Berbicara mengenai tema kita pagi hari ini yaitu mengenal lebih dekat PPN atas kegiatan membangun sendiri atau KMS. Mungkin bisa dijelaskan dulu mengenai PPN-nya itu sendiri, Ibu. Nah, mungkin bisa dijelaskan Ibu mengenai pajak pertambahan nilai itu apa sih? Selamat pagi Mbak Hana, selamat pagi adminnya. Jadi pajak pertambahan nilai itu dikenakan setiap ada barang yang mengalami pertambahan nilai Mbak Hana. Seperti misalnya kalau sayuran itu dipetik dari petani, kita membeli langsung itu tidak kena PPN. Tapi kalau sayuran, terus buah tomat, cabai sudah diolah lewat proses pabrikasi menjadi saus, menjadi sambal, itu kena PPN. Jadi setiap ada pertambahan nilai dari suatu barang, dia kena PPN. Oke, jadi kalau barang tersebut sudah mengalami proses produksi begitu ya, Ibu Sukimah ya. Penambahan nilai. Nah, baru nanti dikenakan PPN tersebut pertama nilai ya. Nah, itu dikenakannya kepada siapa nih Ibu Imah? Kepada pengguna akhir Mbak. Kepada pengguna akhir yang menggunakan barang tersebut. Misalnya nih, saya beli tadi ya saus cabai yang sudah dibikin, cabai sama tomat yang sudah dibikin saus cabai ya, saus pedas itu ya. Nah, berarti itu saya yang dikenakan PPN-nya begitu ya? Ya, jadi kita yang menggunakan yang kena PPN, tapi barang itu sudah include dalam harga barang tersebut, barang saus, barang. Oke. Ya. Jadi harga tersebut sudah include PPN begitu ya? Ya. Oke, jadi PPN ini dikenakan kepada orang terakhir yang menggunakan begitu ya? Ya. Oke, kalau perusahaannya sendiri berarti hanya melaporkan atau bagaimana nih? Gimana Mbak Ana? Kalau dari perusahaannya sendiri yang membuat tadi ya, yang mengolah cabai sama tomat jadi saus, itu dia harus bikin laporan atau bagaimana nih? Dia juga membuat laporan Mbak Ana. Jadi nanti pada SPT masa PPN-nya nanti ada berapa itu untuk misalnya proses saus gitu, nanti ada perhitungannya sendiri, beli barangnya berapa, terus harga jualnya bisa di berapa, nanti ada selisih antara pajak keluaran dan pajak masukan, dan selisihnya itu menjadi PPN. Misalnya kan jadi harga saus ini 10.000, terus harga waktu belinya 900, itu kan ada selisihnya. Nah, selisihnya itu nanti PPN 10% kalikan itu. Oh, begitu ya. Jadi perusahaan tersebut juga melakukan pelaporan atas PPN yang dikenakan oleh konsumennya begitu, ya Ibu? Iya Mbak Ana.
Oke, tapi sebetulnya untuk PPN sendiri, fungsinya untuk apa sih Ibu? Kenapa harus dikenakan PPN seperti itu? Iya. Yang pertama yang sudah pasti adalah untuk penerimaan negara melalui pajak. Terus juga eh, karena pertambahan apa nilai tadi. Terus juga Hmm, untuk apa distribusi itu Mbak apa ya? Eh, ya karena proses produksi itu ada pertambahan nilai dan melibatkan banyak orang, jadi memang ada PPN-nya itu. oke. Kalau dasar hukumnya juga ada Ibu untuk undang-undang perpajakan mengenai PPN ini sendiri? Ada untuk PPN, untuk karena ini kita membahas pajak pertambahan nilai atas kegiatan membangun sendiri PPN KMS itu Peraturan Menteri Keuangan nomor 63 tahun 2012 tentang batasan dan tata cara pengenaan pajak pertambahan nilai atas kegiatan membangun sendiri. Oh, oke. Untuk tarifnya sendiri yang dikenakan untuk PPN ini berapa persen? Kalau PPN pada umumnya adalah 10%, kalau PPN KMS ini 2%. Jadi dasar pengenaan pajaknya 20% dikalikan segala biaya-biaya waktu membangun rumah tidak termasuk tanah. Jadi nanti bersihnya 2%, 2% kali biaya-biaya pembangunan. Tidak termasuk Ini harga tanah. iya, ini kalau KMS ya Ibu. Tapi kalau yang Iya, hanya PPN yang tadi dikenakan di barang tadi ya, itu eh, tarifnya berapa persen Ibu kalau 10%, PPN? 10%, 10%. 10%. Oke, Iya. 10% dari harga barang Dasar tersebut. pengenaan pajak. Iya. Dasar pengenaan pajak. Oke, dasar pengenaan pajak ya. Iya. Oke, berarti dasar pengenaan pajaknya seperti apa Ibu bisa dijelaskan? Dasar pengelolaan PPN itu banyak sekali, Mbak. Jadi ada Hmm, harga jual, ada nilai penggantian. Jadi tergantung barangnya nanti dasar pengelolaan pajaknya beda-beda. hmm. Tergantung ya. Boleh dicontohkan beberapa Ibu untuk dasar pengenaan pajak suatu barang? Dasar pengenaan pajak satu barang. Hmm, misalnya ini dasar pengenaan pajaknya untuk misalnya yang bangunan tadi dasar pengenaan pajaknya adalah biaya-biaya yang dikeluarkan waktu membangun rumah. Terus nanti Hmm, misalnya apa mobil atau apa berarti nilai penggantian atau harga jual barang tersebut gitu Mbak Hana. PPN-nya dari oke. situ. Oke, Ibu, kalau berbicara mengenai PPN nih, ini bedanya apa sih antara PPN dengan PPNBM? Oh iya. Pajak PPN itu adalah pajak pertambahan nilai, PPNBM itu adalah pajak penjualan atas barang mewah. Jadi Mm-mm. eh, misalnya mobil itu ada dua pajaknya. Dia ada pajak PPN-nya, ada PPNBM-nya. Jadi makanya kenapa harga suatu mobil itu mahal karena ada pajak yang dua macam tadi. Beda kalau misalnya kayak saus, sambal dalam botol itu dia cuma satu pajak PPN atau pajak pertambahan nilai aja. Kalau PPNBM itu ada itunya Mbak, ada hmm, tujuan untuk ini, untuk apa ya, mengendalikan supaya masyarakat tidak terlalu banyak menggunakan barang-barang mewah atau membeli. Jadi untuk meminimalisir jenjang kemiskinan dan antara si miskin dan si kaya. Ada apa tujuan lainnya selain untuk penerimaan negara. Untuk Oke, PPNBM jadi uh, oke. Jadi untuk khusus yang PPNBM ini, barang-barang mewah ini dikenakan dua pajak ya. Tadi PPN dan ya juga PPNBM ya. PPNBM. Oke, Ya. ini yang termasuk barang mewah di sini yang seperti apa nih, Bu Imam? Mungkin bisa dijelaskan? Barang mewah berarti barang yang hanya digunakan oleh orang-orang tertentu, seperti mobil. Terus apa lagi ya? Mobil, perhiasan, mutiara, terus ya pokoknya hanya orang-orang tertentu yang menggunakan, bukan untuk kepentingan umum. Oke, hanya orang-orang tertentu yang menggunakan begitu ya. Ya. Seperti misalnya kalau apartemen juga masuk barang mewah kah?
Apartemen nanti tergantung nilainya Mbak Hana. Hmm. Ada nilai misalnya di atas berapa 1 miliar atau berapa nanti pajaknya lain lagi. Oh, begitu ya. Iya, iya. Untuk Oke. dalam pengenaan PBB, pengenaan itunya nanti beda-beda. Oke, kalau untuk PPNBM ini sendiri, apakah juga ada dasar hukum undang-undang perpajakannya, Ibu Imah? Untuk PPN, kalau tidak salah Undang-Undang nomor berapa ya, PPN? 10 ya, 10 tahun 1985. Mhm. 10 atau 12? 10 kalau nggak salah. Undang-Undang nomor 10 tahun 1985. Oke, apakah untuk tarifnya sendiri juga berbeda-beda seperti yang tadi dikatakan Bu Imah? Untuk PPN tarifnya tunggal 10%, tapi kalau untuk PPNBM ada itunya, ada tarif berlapisnya. Ada misalnya 10, 20, 30 tergantung jenis kemewahan barang tersebut. Makanya Oke, kenapa disebut pajak penjualan barang mewah? Karena digunakan untuk orang-orang tertentu. oke. Jadi juga untuk tarifnya tergantung nilai dari barang tersebut begitu ya, Bu Imah ya? Ya, ya, untuk PPNBM ya. Oke, kalau saat terutang itu PPNBM barang barang yang seperti apa ini ketentuannya? Kalau PPNBM karena kalau ini karena PPN, jadi PPN ini saya fokuskan kepada kegiatan membangun sendiri, maka saat terutangnya adalah waktu pembangunan dimulai seperti penggalian fondasi rumah, terus sampai dengan rumah tersebut selesai. Saat terutang seperti itu dengan jangka waktu 2 tahun, maksimal 2 tahun. Oke, oke kita ke ini ya, membangun sendiri, kegiatan membangun Sendiri. sendiri atau KMS ya. Jadi tadi Ya. ada PPNBM, kemudian ternyata ada juga PPN atas kegiatan membangun sendiri. Nah, mungkin bisa dijelaskan Ibu, kegiatan membangun sendiri itu seperti apa sih? Kegiatan membangun sendiri itu kegiatan membangun rumah, bangunan atau gedung yang digunakan untuk diri sendiri, bukan untuk dijual. Karena nanti beda dan memenuhi 3 kriteria, yaitu bangunan permanen digunakan untuk rumah, terus untuk ruko atau warung, dan luas bangunannya lebih dari 200 meter persegi. Oke, jadi kegiatan membangun sendiri adalah membangun rumah untuk diri sendiri begitu ya, bukan untuk Ya, dijual atau untuk orang ya, lain, bukan untuk bisnis ya, juga begitu ya. ya, Dan bangunannya eh, nggak cuman rumah, tapi bisa juga toko gitu, Ibu. ya, warung ya, tapi luasnya minimal 200 meter persegi. Oh, luasnya minimal 200 meter persegi. Itu Persegi, ya. berarti ini dikenakan ini ya, PPN juga ya Ibu kalau untuk Iya, membangun pajak sendiri. pertambahan nilai atas kegiatan bangun sendiri, iya. Tadi ketentuannya seperti apa Ibu untuk kegiatan membangun sendiri? Ketentuan PPN-nya seperti apa? Tarifnya 2% dikalikan dengan biaya-biaya untuk membangun gedung tersebut. Terus kode akun untuk menyetornya pakai seperti PPN 411211, tapi kode belakangnya 103. Terus tergantung di mana bangunan tersebut berada, Mbak Hana. Jadi misalnya saya WP Semarang Timur, bangunan saya di Jakarta. Berarti otomatis waktu saya menyetor, saya harus menggunakan kode KPP di Jakarta. Tidak boleh di mana saya terdaftar. Gitu, Mbak Hana. Oh gitu ya, ada kode KPP yang ini ya. Iya. Itu otomatis akan mendapatkan kode KPP atau kita harus minta ke pajak untuk kode KPP-nya? Atau bagaimana Ibu? Biasanya kita bisa mencari sendiri, Mbak Hana. Misalnya kode KPP Jakarta Kebayoran Baru, misalnya 0 berapa, 12, 024 atau berapa gitu. Kita bisa tanya ke kantor pajak juga bisa. Nanti biasanya kan ini kegiatan ini biasanya sudah tahu kok Mbak kode-kode ininya.
Oke, jadi otomatis ya mereka Ya, biasanya sudah akan sudah paham, sudah mengerti kalau melakukan kegiatan membangun sendiri begitu ya. sendiri. Iya. Oke, apakah ini juga diatur dalam Undang-Undang Perpajakan, Ibu Ima? Ada dasar hukumnya juga nggak sih? Ada dasar hukumnya adalah Peraturan Menteri Keuangan Nomor 163 Tahun 2012 tadi, Mbak Ana, tentang batasan dan Hmm, tata cara pengenaan pajak pertambahan nilai atas kegiatan membangun sendiri. oke. Untuk penyetoran dan pelaporannya seperti apa, Ibu? Eh, Penyetoran paling lambat tanggal 15 bulan berikutnya. Pelaporannya kalau untuk PPN adalah pada akhir masa atau akhir bulan di bulan berikutnya. Berarti misalnya saya sekarang sedang membangun, sudah selesai, berarti saya membayarnya tanggal 15 bulan Februari nanti, saya melaporkannya paling lambat tanggal 28 Februari nanti. Oke, berarti Ya. itu memang harus dilaporkan setiap apa tadi Ibu setiap bulan. Tergantung Mbak Anda, kalau orang pribadi dan dia bukan PKP, misalnya saya pribadi saya bukan PKP, saya hanya cukup membayar saja karena pembayaran saya sudah dianggap sebagai pelaporan. Jadi saya tidak perlu Hmm, melapor lagi. Nanti kode tadi penyetoran kan sudah kelihatan Mbak Ana. Oh, ini PPN 411 211 103. Berarti ini PPN KMS di bangun, atas bangunan ini gitu sudah jelas. oke. Nah, kalau untuk penyetorannya sendiri, Ibu, itu juga sama dengan pelaporannya atau berbarengan dengan pelaporannya atau bagaimana? Penyetoran seperti biasanya Mbak Ana pakai surat setoran pajak, terus ya tadi tergantung letak bangunannya ada di mana, terus kode KPP sama tarifnya sudah tahu, terus sama itu aja tuh tanggal 15 bulan berikutnya, bulan setelah membangun. Oke. Itu untuk ini ya, apa namanya, untuk penyetoran dan pelaporannya ya. Lalu bagaimana Iya. terhadap kegiatan membangun sendiri yang dilakukan secara bertahap, Ibu? Secara bertahap jadi dianggap satu bagian tersendiri. Misalnya begini Mbak Hana, saya membangun rumah dengan luas 300 meter. Terus misalnya saya di bulan Januari ini menghabiskan biaya 30 juta. Jadi saya hanya menyetor atas biaya yang saya keluarkan di bulan ini aja 30 juta. Nanti bulan berikutnya saya kena 50 juta, itu sudah bulan nanti. Pokoknya harus satu kesatuan asal tidak lebih dari 2 tahun. Jadi sendiri-sendiri, per bulannya sendiri-sendiri. Berapa biaya yang dikeluarkan, maka itu 2% kalikan tadi biaya yang saya keluarkan. Oke, tergantung ini ya, biaya pembangunan rumah saat itu Ya, saat itu. berapa, terus dikalikan Dua dua persen. oh dua Persen, dua persen persen. dari Ya. biaya pembangunan rumah ya. Ini Ya. termasuk tanah juga nggak sih, Ibu, untuk Tanah penghitungannya? nggak termasuk, karena tanah nggak termasuk di luar harga tanah. Oke, berarti Ya. untuk tanahnya tidak termasuk ya. Ya. Lalu kalau untuk yang saat terutang itu bagaimana untuk ketentuannya untuk KMS? Saat terutang pajak pertambahan nilai kegiatan bangun sendiri adalah saat wajib pajak mulai menggali, melakukan fondasi atas bangunan tersebut sampai dengan kegiatan bangunan itu selesai dibangun dengan jangka waktu maksimal 2 tahun. Misalnya di perbagian sendiri-sendiri gitu maksimal 2 tahun terhitungnya. Oke, Ibu Ima, apakah ada teguran atau juga pemeriksaan terhadap wajib pajak yang mungkin melakukan kegiatan membangun sendiri, tapi tidak melakukan kewajibannya? Ada Mbak Ana. Jadi seperti waktu saya dulu tugas di Malang, kita ada kegiatan visit Mbak Ana, visit di suatu kawasan gitu. Dulu saya di daerah Dieng Malang gitu. Kita menemukan rumah-rumah ini rumah mewah gitu. Terus kita lihat kok luasnya lebih dari 200, terus kita dekati. Kalau ada kontraktornya atau bangunannya kita bisa ngobrol. Ini luasnya berapa ya Pak? Biayanya kira-kira berapa gitu. Nanti pertama kita himbau dulu Mbak Hana.
kita bikinkan surat himbauan atas pemenuhan kewajiban pajak pertambahan nilai atas kegiatan bank sendiri gitu. Nanti kalau biasanya sudah himbauan itu sudah bebas, biasanya sudah itu apa kooperatif. Mereka datang terus mereka bilang, "Bu, biaya saya sekian sekian sekian, terus tolong dihitungkan bagaimana cara membayarnya," gitu sudah ini. Tapi kalau tidak kalau misalnya WP tidak kooperatif, biasanya kita minta tolong bantuan pejabat petugas penilai di kantor. Kan mereka punya ya Mbak ya, misalnya oh bangunan ini terdiri dari materialnya marmer, terus ininya berapa, berarti biayanya sekitar berapa gitu. Nanti kita minta bantuan tim penilai dari kantor pajak, nanti bisa dihitungkan. Atau saya juga pernah menemui itu Mbak, akta notaris, akta jual beli atau jual beli, ternyata kok yang beli itu ini besar sekali gitu. Nanti kita cross check, kita kunjungi, bisa kita hitungkan juga. Nanti berupa surat ketetapan pajak kurang bayar kalau keluar dari kantor pajak. Oke, Ibu, mungkin selain himbauan, apa yang apakah ada dendanya atau ada hukuman pidana atau bagaimana bagi wajib pajak yang tidak melakukan kewajibannya sebagai kalau melakukan kegiatan membangun sendiri? Kalau pidana sih enggak ya Mbak Ana, jadi kita cuma ini sanksi administrasi, sanksi bunga, ya lebih ke sanksi bunga sih. Oh, sanksi bunga ya. Itu ya, bagaimana perlakuan sanksi bunganya, Ibu? Sanksi bunga kalau BP terlambat setor kan nanti 2%, kalikan berapa bulan, kalikan perkiraan biaya atas membangun sendiri tersebut. Jadi langsung nanti kelihatan bunga ininya berapa sanksinya gitu. Oke, itu diberikan sanksinya selama berapa lama, Ibu? Biasanya waktu kita mengetahui terus kita ambil ini perkiraan selesai atau proses membangunnya ini kapan, nanti bisa kita hitung. Ada rumusannya. Oke, jadi lumayan juga ya Ibu ya. Jadi mungkin untuk wajib pajak yang melakukan kegiatan membangun sendiri bisa kooperatif ya, langsung saja melapor ke kantor pajak ya. Kalau masih satu kota itu menggunakan kode yang di kota tersebut, di KPP tersebut ya Ibu ya. Tapi kalau yang dibangun itu di luar kota itu bisa menggunakan KPP. Oke, KPP di tempat tersebut begitu ya? Iya, di tempat bangunan tersebut berada. Di tempat bangunan tersebut berada. Itu berarti NPWP-nya menggunakan NPWP-nya siapa itu Ibu? NPWP 00 Mbak Ana. 000 terus 000 kode KPP di mana bangunan tersebut berada. Misalnya bangunan itu ada di KPP Semarang Timur, sementara yang membangun atau yang punya berada di Jakarta. Jadi nanti pakai 000 000 0504 000. Nanti sudah bisa. Ada NPWP khusus untuk itu kah atau bagaimana? Pakai 000 Mbak Ana, cuma di itu aja, kode KPP-nya aja. Oh, hanya menggunakan kode KPP aja ya? Ya. Oke, Ibu, ini sudah ada pertanyaan yang bergabung melalui WhatsApp ya di 087833300400. Selamat pagi, ini dari Bapak Ilham. Mau tanya nih, kalau kita jual rumah dengan omset di bawah 4,8 miliar per tahun, apakah kita bayar PPh final 1% lagi, padahal kita sudah kena PPh 5%. Mohon informasinya, sebelumnya saya ucapkan terima kasih. Oh, jadi gimana? Menjual rumah? Rumah dengan omset di bawah 4,8 miliar per tahun. Nah, apakah harus tetap membayar PPh final yang sekarang 0,5% ya Ibu ya? Ya, 0,5%. Ya, padahal kita sudah kena pajak 5%. Oh iya. Harus dibedakan antara transaksi ini Mbak Ana, transaksi jual beli tanah atau bangunan beda lagi pajaknya. Jadi kan waktu kita menjual itu ada pajak penjual, terus untuk yang membeli ada
BPATB, biaya perolehan hak atas tanah dan bangunan, sama nanti biaya pengurusan di notaris itu ya. Jadi memang pajak penjualnya ini tidak bisa dipisahkan, tidak bisa digabungkan dengan omsetnya secara keseluruhan. Misalnya saya sebagai pengusaha itu nggak bisa, itu tersendiri. Karena nanti SSP atau bukti pembayaran untuk pajak penjualan ini beda. Ini digunakan untuk mengurus sertifikat, tidak bisa digabungkan dengan pajak yang usaha atau secara keseluruhan. Okay. Jadi ya, yang pajak penjualan ini tetap dibayar. Jadi misalnya nih Ibu, saya jual rumah nih, ini pokoknya omset itu nggak perlu diperhitungkan ya, yang penting ada pajak penjualan begitu ya? Iya, ini sudah beda. Ini nanti urusannya dengan notaris. Jadi ini kalau misalnya pajak penjualan ini nggak dibayar ya berarti untuk proses biaya balik nama sertifikatnya akan nggak bisa dilanjutkan gitu loh Mbak Ana, karena ini beda pengurusannya. Oke, kalau pajak penjualan sendiri untuk tarifnya sendiri berapa Bu Imah? Untuk pajak penjualan? Pajak penjualan berapa ya? 2,5% kalau nggak salah sekarang ya. 5% dari tarif biasanya kan 5%, ini sekarang kayaknya 2,5%. Oh, sekarang 2,5% kali nilai penjualan itu apa? Tanah atau bangunan tersebut. 2,5% dari harga jual rumah tersebut gitu ya? Iya, ya. Kalau BPATB nanti ada perhitungannya sendiri, tata caranya ada tersendiri. Begitu ya, Bapak Ilham. Ini jadi nggak ada hubungannya dengan tadi ya omset yang di bawah 4,8 miliar per tahun begitu ya. Ini ada hitungannya sendiri, ada pajak penjualan rumah sendiri ya, Bapak Ilham. Kemudian ini juga ada Mbak atau Ibu Rati, selamat pagi. Ini mau tanya, saya punya lembaga kursus yang juga mengelola dana bantuan sosial yang diharuskan melaporkan pembelian barang beserta PPN-nya. Nah, berapa minimal nilai pembelian barang yang dikenakan pajak PPN? Terima kasih. Pajak PPN. Kalau pajak PPN yang ini sepertinya sama Mbak Ana, cuma ada yang pajak bendaharawan. Jadi yang untuk bendahara itu kalau nggak salah pembeliannya ada tersendiri gitu loh. Saya kok nggak begitu ini ya. Yang untuk pajak untuk bendahara ada tersendiri, ada ketentuan tersendiri. Nanti mungkin bisa ditanyakan ke kantor pajak terkait ya. Ada namanya ya. Jadi Mbak Rati ini ada, Mbak atau Ibu Rati ini ada pajak bendaharawan sendiri ya, penghitungannya ada sendiri. Mungkin Ibu atau Mbak Rati bisa menanyakan ke kantor pajak, ke bagian AR-nya. Mungkin Mbak Rati ada di mana, di KPP mana. Kalau di KPP Semarang Timur bisa ditanyakan melalui apa, Bu Imah? Bisa lewat ada WA, lewat WhatsApp itu juga bisa, ke kantor juga bisa, terus lewat telepon juga bisa. Oke, lewat telepon juga bisa. Mungkin bisa lihat di akun Instagramnya KPP Semarang Timur ya, di @pajak Semarang Timur gitu ya, Mbak atau Ibu Rati. Terus juga ada Mbak Kirana nih, mau tanya berapa besar PPh untuk rumah sederhana yang disubsidi oleh pemerintah? Saya tidak tahu ada perubahan atau enggak, tapi sepertinya dulu 1% Mbak Hana untuk rumah subsidi. Karena saya dulu waktu di Malang juga pernah punya wajib pajak yang punya usaha konstruksi, terus kebetulan juga membangun tanah perumahan yang subsidi 1% Mbak Ana itunya pajak PPN-nya untuk rumah subsidi 1% ya? Ya, dari harga jual. 1% tapi dari harga jual. Sudah include di itunya, include di harga jual rumah harganya tersebut. Sudah termasuk. Jadi biasanya pembeli tahunya ya, oh harga saya dibeli rumah subsidi 100 juta itu sudah di situ. Nanti hubungannya
pajak yang 1% ini antara kantor pajak dengan pengembang yang rumah subsidi tersebut. Oke, jadi biasanya untuk PPN-nya ya sudah Ya, include dari harga jual rumah tersebut begitu ya, ya? ya. Dan memang ada perlakuan khusus untuk PPN atas rumah subsidi ini. Jadi beda dengan yang apa rumah-rumah biasanya. 1% setahu saya. Tarifnya Oke, 1%. jadi tarif khusus ya untuk khusus Ya, rumah tarif khusus subsidi dari subsidi. pemerintah ya. Iya. Iya. Oke, Dan ada harga jual khususnya. oh Ada ada harga, batasannya. Ya. ada batasannya ya. Ya. Batasannya kalau boleh tahu berapa Ibu untuk rumah subsidi? Dulu saya sekitar berapa ya? Pokoknya ada kriterianya ini subsidi itu ada ini kok Mbak, ada misalnya luas bangunannya berapa, terus harganya juga beda gitu. Saya nggak tahu sekarang berubah atau enggak, tapi dulu waktu ini masih kecil ya. Saya takutnya sekarang kan rumah sudah mahal. Saya dulu waktu tahun berapa 2000 berapa ya 8 itu sudah beda dengan sekarang ya. Saya sudah tidak mengikuti lagi. Tapi memang ada kriteria khusus bagaimana rumah disebut rumah subsidi itu ada tersendiri. Oke, ini pertanyaan dari Tahta. Terima kasih menanyakan untuk kalau popcorn dan juga kemiri, apakah termasuk barang kena pajak? Popcorn atau kemiri, selama barang tersebut tidak mengalami pertambahan nilai, berarti tidak kena PPN, Mbak Ana. Misalnya kemiri misalnya dari petani atau apa masih bentuknya sederhana gitu nggak kena, tapi kalau sudah dikemas di botol-botol cantik terus sudah diolah menjadi minyak kemiri atau apa, berarti mengalami proses pertambahan nilai itu sudah kena PPN. Kalau dari petani langsung nggak kena. Oke, kalau popcorn itu kan dari jagung ya, berarti udah diolah ya itu, berarti itu dikenakan PPN ya? Kalau mungkin gini ya Mbak Ana, kalau misalnya jagung terus kita bikin popcorn sendiri ya nggak kena. Tapi kalau yang udah dikemas dijual, ya kalau misalnya popcornnya kita beli misalnya McD misalnya mengeluarkan popcorn lah itu pasti kena. Tapi kalau kita goreng sendiri nggak kena. iya, kalau bikin sendiri ya, Iya, masak sendiri ya. Popcorn udah sendiri ya. Iya. Untuk diri sendiri ya. Kemudian ada Iya. Mayang, terima kasih Ibu atau Mbak Mayang, selamat pagi, terima kasih sudah bergabung di Ngopi Ngobrol Pajak pagi-pagi. Mau tanya bagaimana untuk rumus penghitungan PPN? 10% tadi Mbak Ana, 10% kali dasar pengenaan pajak. Iya. 10% dari tadi ya, dasar pengenaan pajak. Dasar pengenaan pajak tadi ya, Iya. Mbak atau Ibu Mayang ya sudah bergabung pagi hari ini. Kemudian ada ini menanyakan soal NPWP Ibu dari Ibu atau Mbak Marta. Ini mau tanya kalau membuat NPWP gaji pokoknya di suatu perusahaan harus berapa standarnya? Apakah di atas gaji pokok atau di bawah gaji pokok? Di dalam perpajakan ada istilahnya penghasilan tidak kena pajak Mbak Hana. Jadi kalau dulu penghasilan tidak kena pajak 15.840.000 setahun. Ini kalau di atas kalau di atas PTKP berarti wajib untuk ber-NPWP. Tapi kalau di bawah nggak usah. Soalnya nanti kan nihil itu nanti soalnya secara bertahap mesti harus dihapuskan NPWP-nya. Oke, jadi kena pajak. Untuk PTKP ya, penghasilan tidak kena pajak itu tadi batasannya untuk per tahun tadi berapa? 15 jutaan ya? Iya, Kalau selama mungkin masih kurang dari 15 juta, itu berarti tidak dikenakan atau tidak dipotong pajak ya? Ya, tidak usah ber-NPWP ya, daripada nanti kan setiap tahun harus lapor gitu. Oke, berarti tidak perlu mempunyai atau membuat NPWP. Tapi kalau mungkin penghasilannya itu di atas tadi ya 15 PTKP. juta, itu berarti harus dan wajib ya? Iya, Mbak Ana yang 15 jutaan tadi
untuk bujangan. Beda lagi nanti untuk apa namanya? Misalnya dia sudah menikah, punya anak berapa, itu beda lagi, nanti lebih banyak lagi. Penghasilan tidak kena pajaknya. Oke, kalau ada tambahan tadi ya untuk Ya, tanggungan ya. anak, ya tanggungan. Oke, itu setiap tanggungan berapa Ibu? Berapa ya? Eh, dulu sekitar berapa ya? Pokoknya anak dua sekitar 20 jutaan kok Mbak total untuk wajib pajak sendiri, penghasilan tidak kena pajaknya. Oke, jadi untuk PTKP-nya untuk yang belum menikah dan sudah menikah itu berbeda ya jumlahnya ya. Berbeda. Ya. Oke. Kalau yang sudah menikah nanti ada tambahan untuk tanggungan istri dan juga Ya. anak itu bisa dimasukkan begitu ya Ibu ya. Ya. Oke. Jadi begitu ya Mbak atau Ibu Marta yang sudah bergabung. Kemudian ada Pak Edi, selamat pagi. Mau nanya kalau untuk pelaporan SPT tahunan PPh 21 orang pribadi, ini apa saja lampiran yang harus dilaporkan? Maaf pertanyaan tidak sesuai dengan tema. 1721 berarti dia pegawai Mbak Hana. Oke, Dia harus PPh mempunyai 21. bukti potong dari perusahaan tersebut. Ya. Nanti setelah punya bukti potong langsung aja mengisi. Untuk mengisi, karena dari bukti potong ini kan kita tahu pajak terutangnya, terus pajak yang sudah dipotongnya berapa. Sering-seringnya sih nihil, tapi harus megang 1721 ini, 1721 A1, 1721 A2. Ini lampiran yang harus dilaporkan ini apa saja nih Ibu? Cuma ini aja Mbak Ana, cuma bukti potong aja. Bukti potong dari perusahaan aja. Ya. Bukti potong pemotongan PPh atas gaji. Oke, karena ini memang sudah bisa untuk melaporkan SPT tahunan ya Ibu ya? Iya. Oke, jadi mungkin bisa minta bukti potong ke mungkin bagian pajak di perusahaannya, bagian administrasi biar bisa segera untuk melaporkan SPT tahunan gitu ya. Terus satu lagi Ibu, ada Tasya, kalau kita membeli properti dari developer, ini perhitungan PPN-nya bagaimana? Iya. Jadi untuk developer sudah diurusi oleh developernya sendiri, jadi barang yang di rumah yang kita beli sudah include PPN-nya Mbak Hana. Dan mereka sudah ada misalnya biaya materialnya apa, itu sudah merupakan kegiatan mereka sehari-hari, tarifnya berarti mereka 10% dari biaya-biayanya mereka sendiri. Nanti sudah ada, pokoknya kita beli itu sudah termasuk beres, sudah include PPN-nya. Oke, jadi dari developernya sendiri sudah memberikan PPN di harga rumah yang dijual ya. Kalau kita kan mengurusinnya bangunan yang kita bangun sendiri. Kalau developer berarti PPN-nya sudah diurusi oleh developer. Kita waktu membeli harganya misalnya 500 ya sudah beres, 500 sudah termasuk PPN. Oke, baik Ibu. Karena waktu kita juga terbatas, mungkin ada yang terakhir yang ingin disampaikan untuk Apmenia mengenai tema kita pagi hari ini. Jadi untuk Apmenia yang sedang berencana atau telah membangun rumah dengan luas bangunan lebih dari 200 meter persegi, dimohon untuk mengecek kembali apakah atas rumah atau bangunan tersebut sudah dibayarkan pajak pertambahan nilai atas kegiatan membangun sendiri atau belum. Kalau belum, mohon segera menyetorkan pajak pertambahan nilai atas KMS tersebut. Karena pajak yang dibayarkan oleh wajib pajak adalah sumber penerimaan negara yang terpenting. Oke, terima kasih baik. Mbak dan Apmenia. Iya, hati-hati nanti kalau tidak dilaporkan, nanti ada sanksinya tadi ya Ibu ya. Ya, Bunga. Oke, terima kasih Ibu Ima atas informasinya pagi hari ini di Ngopi Ngobrol Pajak pagi-pagi. Dan terima kasih juga untuk Apmenia yang sudah berpartisipasi tadi ya melalui WhatsApp. Ada beberapa yang belum dibaca. Mungkin besok bisa kirim lagi WhatsApp-nya. Setiap hari Rabu ada Ngopi Ngobrol Pajak pagi-pagi dari jam 9 sampai jam 10 pagi. Ya, terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat pagi dan sampai jumpa. Disiarkan langsung
dari Menara Universitas PGRI. Up Radio. Jalan Sidodadi Timur, nomor 24 Semarang. Inilah 98.5 FM. Up Radio, the Meaning Station.